Raja Iblis terkuat, Gi Crimson ditipu mentah-mentah di Tempest. Kemarin kita sudah membahas mengenai ulah Diablo si Sengklek yang pada dasarnya seenaknya mengundang Gi tanpa seizin Rimuru dan bahkan menyarankan untuk menghabisi Gi jika Rimuru ingin mengakhiri perang. Oke, di video ini selanjutnya kita akan membahas beberapa hal dari mulai kemampuan Rudra yang akan dibocorkan oleh Gi sendiri, identitas Rimuru, dan juga tentunya yang paling kita tunggu, penipuan atas Gi Crimson. Oh iya, kita juga akan mendapatkan hasil pertarungan dari Vel'Zad melawan Veldora. Selamat menikmati. Kemampuan Rudra. Percakapan diteruskan antara Gi Crimson dengan Rimuru. Melalui percakapannya dengan Gi, Rimuru bisa menyimpulkan kalau Gi sendiri bukanlah seorang tirani atau diktator tidak berakal seperti yang digembar-gemborkan rumor. Dia justru sangat logis dan mudah diajak bicara. Tampaknya interaksinya dengan Diablo membuatnya terpaksa jadi orang waras yang harus selalu mengalah. Dan kita juga bisa melihat kalau Gi ini pekerja keras jika kita melihat kemampuannya memanage keseimbangan kekuatan dunia. Dalam kunjungannya ini dia lalu menengok ke arah Shuna dan dia bisa melihat pelayanan Shuna dan betapa unggulnya Shuna jika dibandingkan dengan pelayannya Misery dan Rain. Sehingga Benimaru yang ada di samping Rimuru bahkan takut Gi mengambil Shuna. Namun kemudian Gi mengatakan kalau dia akan mengirim kedua pelayannya untuk berlatih dengan Shuna. Dan perkataan Gi ini akhirnya membuat Benimaru merasa lega. Dia juga sangat menyukai sajian cake yang dibuat berlapis oleh Shuna sehingga dia menambah sampai 3 kali. Percakapan lalu beralih ke perihal lain yang lebih serius, yaitu mengenai kemampuan Rudra. Dan Rimuru pada akhirnya lalu ingin menanyakan satu hal mengenai Rudra yang akhirnya bisa dia tanyakan kepada orang yang tepat. Rimuru lalu menanyakan mengenai kemampuan Rudra untuk memberikan ultimate skill ke orang lain. Dari pernyataan ini, Gi kelihatan sekali sangat kagum dengan persepsi Rimuru. Dia lalu mengatakan kepada Rimuru kalau Rudra memang memiliki kemampuan yang menarik, yaitu dia bisa meminjamkan kekuatannya pada orang lain. Gi lalu menjelaskan kalau skillnya tidak sekuat yang Rimuru kira. Skill yang mampu dia pinjamkan hanyalah skill terbatas yang kekuatannya telah turun dari kekuatan aslinya. Lebih jauh, Gi menjelaskan kalau penerima tidak bisa menerima kekuatan tersebut kecuali kalau mereka telah melakukan awakening. Gi juga menyadari kalau dirinya tidak mengetahui beberapa kondisi lainnya yang dijadikan syarat. Namun menurut Gi, sisa syaratnya kemungkinan tidak terlalu mengancam. Rimuru dapat banyak informasi dari perkataan Gi ini. Namun perkataannya yang membuat kalau pengguna ultimate skill bukan ancaman adalah sesuatu yang sebenarnya ingin membuat Rimuru berteriak kepadanya. Karenanya Rimuru menyimpulkan kalau Gi adalah makhluk yang kurang lebih sespesies dengan Millie. Mereka pun terus duduk sambil diam. Gi lalu menanyakan mengenai alasan kenapa Diablo bisa berevolusi kepada Rimuru. Rimuru yang sudah senang kalau ternyata Gi tidak membahas hal ini mulai menganggap kalau dirinya benar-benar naif. Gi tentu saja menyadari fenomena ini. Rimuru lalu berusaha untuk memikirkan jawaban yang akan dia katakan kepada Gi. Namun belum selesai Rimuru bicara, Gi lalu menjatuhkan bom lainnya. Gi lalu mengatakan kalau dia menyadari kalau Diablo bukan satu-satunya yang berevolusi. Dia juga sadar meskipun membutuhkan waktu untuk mendeteksinya, dikarenakan mereka berada di dalam labirinnya Ramiris, banyak sekali Raja Iblis sejati yang berhasil dibangunkan. Gi terlihat tersenyum, namun Rimuru bisa melihat kalau mata Gi tidak tersenyum sama sekali. Pada akhirnya Raphael lalu memberikan kepada Rimuru secercah harapan. Raphael lalu menyuruh Rimuru kalau Rimuru sedang bereksperimen dengan kekuatannya Glatonius King Beelzebub. Rimuru pada akhirnya mengatakan sesuatu dengan apa yang Raphael katakan. Rimuru lalu mengatakan kepada Gi kalau kekuatannya mampu membuat jiwa seseorang menjadi energi dan memberikannya kepada orang lain. Namun jiwa yang telah diubah ini tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak memiliki kualifikasi. Gi lalu menyadari dari pernyataan Rimuru ini kalau benih Raja Iblis bisa dibangunkan dan menurutnya ini sangat luar biasa. Rimuru lalu berbicara lebih jauh kalau di dunia di mana peperangan sangatlah normal seperti di dunia saat ini Rimuru berada, kualitas selalu berada di atas kuantitas. Karenanya menurut Rimuru sungguh masuk akal untuk mengupgrade kemampuan dari setiap individu. Gi lalu menanggapi perkataan Rimuru sebagai masuk akal dan dia lalu menyadari kalau Rimuru bukanlah makhluk yang normal. Identitas Rimuru. Mendengar dirinya disebut makhluk aneh, Rimuru lalu menyangkal perkataan Gi dan mengatakan kalau dia sangat normal.
Gi tentu saja menolak perkataan Rimuru dan mengatakan kalau normalnya slime bahkan tidak bisa bicara. Gi lalu menunjukkan kalau Rimuru bahkan berhasil meyakinkan Veldora yang biasanya hanya tahu menghancurkan kota dan justru membiarkan perkembangan kotanya saja. Dan ini menunjukkan bahwa Rimuru bukan makhluk normal biasa. Gi lalu memberikan dugaan bahwa Rimuru kemungkinan adalah orang yang bereinkarnasi. Rimuru lalu merasa heran dengan penjelasan dari Gi ini karena Gi ternyata tidak mengetahui mengenai fakta ini. Dia lalu menjelaskan kalau dirinya adalah orang yang mati di dunia lain dan lahir kembali sebagai slime dengan ingatan dan kesadarannya di dunia sebelumnya masih ada pada dirinya. Dan Gi terkejut dengan fakta ini. Menurut Rimuru, Gi tidak mengetahui ini sangatlah aneh mengingat fakta mengenai Rimuru orang yang bereinkarnasi telah menjadi informasi publik sejak lama dan bahkan negara-negara barat mengetahui hal ini. Gi yang meragukan informasi ini lalu bertanya kembali kepada Rimuru mengenai kebenaran dari fakta ini dan Suna juga Benimaru yang ada di ruangan tersebut juga mengatakan bahwa Rimuru tuan mereka tidak berbohong. Gi tertawa mendengar hal ini dan mengatakan bahwa Rimuru tidak beruntung dikarenakan dia bereinkarnasi sebagai monster dan bukan hanya itu pula sebagai slime. Rimuru mendengar ini tentunya agak dongkol dengan tertawaan Gi. Namun Gi menjelaskan lebih jauh kalau konstitusi tubuh Rimuru yang dengan mudahnya berevolusi dan bahkan mendapatkan ultimate skill sekarang masuk akal dikarenakan jiwa yang bisa menyeberangi batas dan menjaga ego dan ingatannya mampu melatih inti jiwanya. Gi juga menyadari kenapa Rimuru terobsesi dengan bentuk manusianya. Jadi menurut kesimpulan Gi, Rimuru memiliki jiwa dan pikiran yang kuat. Gi pada akhirnya mengatakan kalau dia bisa mempercayai Rimuru walaupun sebelumnya dia menganggap kalau Rimuru benar-benar mencurigakan. Setelah penjelasan ini, Rimuru lalu mencoba untuk mengusir Gi dan menyuruhnya cepat-cepat pulang dengan alasan bahwa kecurigaannya telah hilang. Namun Gi sekali lagi mencoba untuk kembali ke topik awal pembicaraan dan Rimuru merasakan feeling yang benar-benar buruk. Gi lalu mengatakan kalau dari cerita Rimuru mungkin bisa membagi kekuatannya dengan bawahannya Rain dan Misery. Rimuru sebenarnya lumayan ragu kalau dirinya bisa membagi kekuatannya dengan bawahan orang lain. Namun Raphael menjelaskan kepada Rimuru bahwa hal ini sangat memungkinkan. Raphael lalu mengatakan mengenai pengevolusian para bawahan Gi ini, meskipun soul corridor mereka tidak terhubung dengan Rimuru, selama target tidak menolak evolusi dan terkualifikasi, maka energi bisa dimasukkan. Rimuru lalu menjelaskan kepada Gi kalau dirinya bisa melakukannya. Tapi sayangnya Rimuru tidak memiliki cukup jiwa untuk mengevolusikan mereka berdua. Gi lalu menceritakan kepada Rimuru kalau dia pernah memberikan 10.000 jiwa kepada Misery namun tidak ada sedikit pun reaksi. Karenanya Gi tidak meneruskan usahanya untuk mengevolusikan mereka. Rimuru lalu menjelaskan sesuai dengan apa yang Raphael katakan bahwa mengingat Gi telah menamai mereka sebagai bawahannya, kemungkinannya wujud alami mereka berubah sehingga 10.000 jiwa tidaklah cukup untuk mengevolusikan mereka. Dengan kata lain, 10.000 jiwa hanya cukup untuk mengevolusikan diri sendiri. Rimuru lalu mengkonfirmasi kalau Rain dan Misery lah yang akan dievolusikan dan Gi merespon dengan mengiyakannya. Gi lalu menanyakan mengenai jumlah jiwa yang harus dia berikan kepada Rimuru dan Raphael langsung menjawab 500.000 jiwa. Dan ini tentu saja membuat Rimuru kaget karena para bawahannya hanya membutuhkan 100.000 jiwa saja. Ini berarti masing-masing Misery dan Rain membutuhkan 250.000 jiwa untuk berevolusi, 2,5 kalinya para bawahannya. Gi senang dengan jawaban tersebut karena dia ternyata tidak harus membunuh manusia lagi untuk mendapatkan jiwa. Dan Rimuru lebih terkejut lagi karena ternyata Gi memiliki jumlah tersebut di dalam simpanannya. Penipuan Gi dan Felzad versus Veldora. Rimuru lalu menyuruh Suna dan Benimaru untuk memanggil Misery dan Rain. Gi terlihat memiliki mood yang sangat baik sehingga dia terus menambah cake yang Suna sajikan. Segera setelah Gi memberikan 500.000 jiwa, dia bertingkah kalau semuanya telah selesai. Mereka berdua, para bawahan Gi yaitu Misery dan juga Rain pada akhirnya datang ke ruangan dan langsung berterima kasih kepada Rimuru karena Rimuru bersedia membagi resep cake tersebut dengan mereka. Gi lalu memberitahukan kepada Rain dan Misery kalau Rimuru akan mengevolusikan mereka.
Namun sebelum proses evolusi berlanjut, Rimuru lalu memberitahukan kepada Rain dan Mesri kalau mereka akan merasakan ngantuk luar biasa akibat proses evolusi yang dinamakan Harvest Festival ini. Jadi Rimuru mengizinkan mereka untuk tinggal di Tempest beberapa hari. Dan Rimuru lalu mencoba lagi membuat Gi dan Felzad pulang. Namun Gi sekali lagi bisa mengatasi usaha Rimuru tersebut dan mengatakan kalau dia akan membawa mereka berdua kembali setelah kekuatan mereka berhasil diberikan. Rimuru lalu melihat Gi dan sepertinya dia bisa melihat kalau Gi mencoba mengamati apa yang Rimuru perbuat. Karena jika Rimuru adalah Gi, maka dia akan melakukan yang sama. Meskipun Raphael mengatakan kalau semua ultimate skill kecuali Beelzebub telah disegel sehingga mereka tidak akan bisa dilihat dan dianalisis oleh Gi, Rimuru masih tetap harus berhati-hati. Dia lalu mencoba untuk mengevolusikan mereka, namun belum dia melakukan ritual, Veldora dan Ramirez menghubungi Rimuru melalui kamera CCTV dengan riang. Felzad lalu menunjukkan kalau Veldora terdengar sangat bahagia dan Veldora langsung ketakutan ketika mendengar suara kakaknya. Veldora terdengar tegang sekali. Felzad terlihat ingin mengunjungi Veldora, namun Veldora mencoba menolaknya. Pada akhirnya Felzad keluar dari ruangan tersebut dan meminta pada Rimuru untuk meminjam ruangan sebelah. Samar-samar Rimuru bisa mendengar teriakan Veldora menghilang. Setelah adegan antara Felzad dan Veldora yang pada dasarnya membuat Rimuru sangat menghargai pengorbanan sahabatnya tersebut, Rimuru sekali lagi mencoba membuat Gi pulang. Namun dengan Felzad yang saat ini sedang berada dengan Veldora, maka Gi menjadikan alasan kalau Felzad tinggal di Tempest sebagai alasannya untuk ikut menginap pula. Rimuru awalnya menganggap kalau ini kekalahannya sehingga dia pasrah dan akhirnya melanjutkan ke proses evolusi. Namun tiba-tiba sang bocah tua nakal Diablo datang menerobos dan mendengar bahwa Gi akan menginap. Gi melihat Diablo langsung kelabakan. Diablo lalu mengatakan kepada Gi kalau Gi menginap maka mereka punya banyak waktu karena sekarang Diablo memiliki ultimate skill dan dia ingin menyombongkan hal ini kepadanya. Gi yang memang tidak tahan dengan orang seperti Diablo mau tidak mau diseret keluar oleh Diablo. Dan Rimuru lalu mengapresiasi asis dari Diablo dengan mengatakan bahwa ruang tamu di tengah sedang kosong dan dia bisa menggunakan ruangan tersebut selama mungkin. Dan setelah keberadaan Gi menghilang dari sana, Rimuru pun pada akhirnya mengevolusikan mereka tanpa Gi mencoba untuk mempelajari apa yang Rimuru perbuat. Namun suatu hal mengganjal pikiran Rimuru. Dia membutuhkan 500.000 jiwa, namun hanya 200.000 jiwa yang terpakai. Ini berarti ada sisa 300.000 jiwa. Raphael lalu menjawab kalau 300.000 jiwa tersebut dibutuhkan untuk mengevolusikan Ultima Carrera dan Testarossa. Dan Rimuru akhirnya sadar kalau Raphael telah melakukan hal yang luar biasa berani kepada Gi. Raphael berhasil menipu Gi mentah-mentah dan membuatnya memiliki jumlah jiwa untuk mengevolusikan 3 gadis iblis yang memang tidak memiliki cukup jiwa untuk berevolusi. Rimuru pun setelah peristiwa ini merasa waspada atas Gi dikarenakan dia pada dasarnya telah menipu Gi. Namun di malam hari ketika mereka menyantap makanan, Gi tidak terlihat kesal sama sekali. Gi justru malah terlihat kelelahan. Kemungkinannya ini adalah ulah Diablo sendiri. Gi lalu berterima kasih kepada Rimuru dan dia akhirnya memutuskan untuk pulang. Sementara itu Felzad juga merasa berterima kasih kepada Rimuru karena berkatnya dia bisa melakukan hal yang berbeda kepada Veldora dan membuat Veldora mendengarkan dirinya. Tampaknya Felzad habis bertarung dengan Veldora. Untuk pertama kalinya Rimuru bisa melihat Veldora luka dan berdarah-darah di ruang sebelah. Ketika mendengar kakaknya mau pulang, Veldora lalu tertawa dan mengatakan kalau dirinya menahan dirinya kali ini dan dia tidak akan mengampuninya di belakang kakaknya tentunya. Rimuru yang mendengarkan banyolan omong kosong Veldora mengancam Veldora untuk menyampaikan hal tersebut pada Felzad dan akhirnya Veldora meminta maaf.